mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama memohon ridho dan berkahnya. Semoga tema kita hari ini menjadi tema yang akan menggugah, memotivasi, meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tumbuh dalam dimensi ukuran, yaitu alamiahnya setiap yang hidup pasti tumbuh. Saya tidak berbicara hidup secara fisik. Kalau kita berbicara hidup secara fisik, maka pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan ukuran. Saya berbicara hidup dalam dimensi rohani. Karena kata Rasulullah dalam sebuah hadis, banyak orang yang kelihatan seperti hidup, padahal hakikatnya sebetulnya mati. Nah, kalau jiwa kita mati, maka kita hanya akan mengalami pertumbuhan dalam dimensi ukuran, dimensi fisik. Tetapi dimensi kedewasaan, dimensi kebijaksanaan itu tidak tumbuh. Itu yang sebetulnya akan kita bicarakan hari ini. Sehingga setelah ini selesai, kita bisa mengukur apakah saya tumbuh atau tidak. Dan saya bicara pertumbuhan bukan dalam dimensi ukuran fisik, tapi pertumbuhan yang dimaksud adalah dalam dimensi kedewasaan. Apakah kita tambah bijaksana, apakah kita tambah sabar, dan seterusnya. Banyak orang yang datang ke rumah saya minta konsultasi secara pribadi. Dan saya memang membuka ruang konsultasi itu. Kenapa pribadi? Supaya lebih terbuka. Dan saya bisa memberikan solusi lebih tepat. Jika perlu dibacakan dulu tuh ya data yang ada di dalam dirinya. Karena dalam tubuh kita itu ada miliaran data. Bayangkan ya, dalam satu sel ada satu DNA. Dalam satu DNA tubuh kita itu, sel tubuh kita ada 3 miliar data. Jadi kalau kita sekarang punya 100 triliun sel, berarti 100 triliun kali 3 miliar. Sebanyak itu data yang harus dibaca. Dan data itu harus diurai oleh kita di kehidupan yang sekarang. Banyak sekali pertanyaan yang diarahkan kepada saya. Pertanyaannya begini. Bagaimana caranya supaya saya bisa mencapai kebijaksanaan? Sebetulnya pertanyaan itu pertanyaan wajar. Cuman pertanyaan itu sebetulnya pertanyaan yang tidak perlu disampaikan kepada saya. Karena untuk mencapai kebijaksanaan dalam hidup, setiap kita itu sudah punya jalan sendiri-sendiri. Jalan pribadi kita. Kita dijodohkan dengan si A, itu adalah jalan kebijaksanaan. Kita bekerja di tempat ini tertentu, itu jalan kebijaksanaan. Kita punya anaknya 3, 4 dengan karakter yang berbeda-beda, itu jalan kebijaksanaan. Jadi harusnya sadar bahwa sebetulnya jalan kebijaksanaan kita sudah terbentang di hadapan kita. Cuman kita ini lebih suka mencari yang tidak ada, lalu mengabaikan yang ada. Makanya saya bilang, jalan kebijaksanaanmu itu adalah semua peristiwa, semua orang, semua hal yang dihadirkan Allah dalam kehidupanmu, itu jalanmu. Dan kita lupa malah mencari jalan yang lain. Pasangan kita dengan segala karakternya, itu jalan kebijaksanaan. Anak kita dengan segala karakternya, itu jalan kebijaksanaan. Kita jalan hari ini, ketemu si A, si B, si C di jalan. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ada yang marah-marah, ada yang kebut-kebutan. Itu jalan kebijaksanaan. Jadi buat apa kita mencari jalan di luar diri kita? Karena jalan sudah terbentang di hadapan kita. Pertanyaan sederhananya adalah bagaimana semua hal, semua peristiwa, semua orang yang dihadirkan dalam kehidupan kita itu bisa meningkatkan kebijaksanaan kita.
Nah, bagaimana kita bisa meningkat kebijaksanaannya? Karena kita masih memilah, ini yang saya sukai, ini yang tidak saya sukai. Terhadap yang disukai, kita mencengkram habis-habisan. Terhadap yang tidak disukai, kita menendang jauh-jauh. Padahal yang disukai adalah jalan kebijaksanaan, yang tidak disukai jalan kebijaksanaan. Dan kalau kita sudah bisa melihat, itu adalah satu jalan, bukan dua jalan, maka kita akan bisa menangkap setiap hal yang terjadi adalah jalan kita. Makanya kenapa kita tidak tumbuh ya? Nah, kalau kita berbicara tentang tumbuh, tumbuh itu kan banyak syaratnya. Yang pertama disebut tumbuh kalau kita sudah hidup. Kan ada pertanyaan, apakah jiwa saya hidup atau mati? Pernah bertanya begitu? Memang kita bernafas, ukuran tubuh kita bertambah, tapi pernah nggak ada pertanyaan, apakah jiwa saya hidup atau mati? Ada pertanyaan? Karena tidak bertanya, tidak ada jawaban. Makanya, ya, ketika kita belum benar-benar hidup dan kita masih mati jiwa kita, maka kita harus mengalami hari kebangkitan. Sehingga jiwa kita benar-benar hidup. Itu yang disebut dengan hari kiamat secara hakikat. Hari kebangkitan jiwa. Jiwa yang tertidur lelap terlalu panjang. Sehingga tidak tumbuh. Karena syarat untuk tumbuh itu kan harus hidup. Kalau tidak hidup, tidak akan tumbuh. Jadi pertanyaannya, kenapa kok saya sudah hidup bertahun-tahun tetapi saya tidak mengalami kedewasaan jiwa? Jangan-jangan jiwa yang dimaksud itu tidak hidup. Kan itu masalahnya. Cuman kita tidak pernah menyadari itu. Karena kita hidup seperti kebanyakan orang hidup. Hanya menjalankan kehidupan itu cuman mencari nafkah, kemudian makan, kemudian tidur, kemudian kawin, mencari nafkah lagi, kemudian makan, kemudian tidur, kemudian kawin, udah. Aspek-aspek lain, pelajaran-pelajaran lain, bisikan-bisikan semesta yang dititipkan lewat peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, sama sekali kita tidak membacanya. Kenapa? Karena kita masih mati. Maka dalam kematian jiwa tidak ada pertumbuhan jiwa. Dan syarat untuk pertumbuhan jiwa harus mengalami kebangkitan dari kematian. Makanya kan di dalam Al-Quran ada kata-kata summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian aku bangkitkan kamu setelah kamu mati supaya kamu bersyukur. Nah, tema kita yang minggu yang lalu sudah jelas ya. Syukur sudah jelas ya. Jadi syukur itu melepaskan energi positif yang kita bentuk ke semesta. Kalau itu yang dilepaskan, itu yang akan didapat dari semesta. Like attracts like. Yang serupa akan menarik yang serupa. Ya. Jadi kalau hari ini saya kupas lagi, nanti mundur lagi. Waktu kita akan tersita. Oleh karena itu saya hanya mengingatkan saja. Kalau yang belum tahu cara bersyukur, dengarkan kajian minggu yang lalu. Yang sudah dipublish ya. Ya, mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis besok tuh yang terakhir. Ya, insya Allah. Nanti akan tahu bagaimana kita memahami arti kata syukur. Ulangi ya. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian aku bangkitkan kamu dari kematianmu supaya kamu bersyukur. Kenapa Allah mengatakan itu? Jadi sebetulnya banyak sekali jiwa-jiwa yang mati. Bukan mati beneran loh. Karena kalau sudah mati beneran kan tidak bisa dibangkitkan lagi. Hidup kelihatannya hidup, tetapi sesungguhnya jiwanya mati. Hidup hanya aspek fisik. Sehingga tumbuh itu hanya di dimensi ukuran fisik. Tetapi jiwanya, kedewasaannya tidak tumbuh. Sehingga tidak muncul kebijaksanaannya. Maka dia harus dibangkitkan dari kematiannya. Supaya apa? La'allakum tashkurun. Supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Makanya kalau sudah bersyukur,
pasti akan berkelimpahan. Makanya saya katakan kan di dalam kajian yang sebelumnya, hati-hati ketika kita berdoa. Berdoa adalah melepaskan energi positif yang kita bentuk. Berdoa sama sekali bukan meminta. Karena saat kita meminta berarti kita pada posisi kita sedang tidak memiliki yang kita minta. Rasa tidak memiliki itu frekuensi yang negatif. Itu yang akan menarik yang negatif lagi. Tapi kalau rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan, sekalipun yang kita inginkan belum kita miliki, tetapi kita sudah merasakan seakan-akan itu sudah dimiliki, itu namanya bersyukur terhadap yang belum terjadi. Itu yang akan terjadi. Makanya harusnya hidup itu menakjubkan. Makanya saya dalam waktu beberapa bulan ke depan akan memberikan workshop khusus untuk hidup yang menakjubkan. Karena ternyata tidak cukup dengan ceramah, tidak cukup dengan memberikan teorinya. Kalau tidak di workshopkan ternyata banyak yang belum mengerti. Ya, sampai hari ini masih banyak yang bingung ya mengaplikasikannya. Ingin punya sepeda motor aja masih bingung. Apalagi ingin punya mobil. Ingin punya rumah yang bagus aja bingung. Apalagi kalau ingin punya istana. Ini kan masalahnya masih ada batasan-batasan di pikiran. Rupanya memang harus di workshopkan. Makanya tunggu nanti tanggal mainnya, karena saya akan buka workshop khusus untuk hidup yang menakjubkan. Karena hidup itu harusnya menakjubkan. Sampai di sini bisa memahami? Oke, kalau sudah memahami latar belakangnya kajian ini, mari kita lanjut. Ini pertumbuhan bukan? Pertumbuhan bukan? Secara awam orang memandang kalau ini adalah pertumbuhan. Mulai dari ngepeng, ngedot, lepas dotnya, terus jadi remaja, ya toh? Terus berkarir, terus mulai buncit perutnya, betul nggak? Beranak bercucu, mulai ya memutih rambutnya. Di Quran tuh ada kata-kata yang indah. Kata-katanya begini. Banyak anak kecil yang beruban. Itu Quran, itu Quran. Saya dulu nggak ngerti itu. Kenapa anak kecil beruban? Makanya untuk membuktikan ayat itu saya cari kemana-mana, mau cari anak kecil yang beruban. Ternyata anak kecil yang beruban nggak saya ketemukan. Rupanya anak kecil yang beruban itu artinya sudah ubanan, sudah putih semua, tetapi masih kekanak-kanakan. Kalau itu banyak saya temukan. Jadi kalau di ruangan ini saya periksa satu persatu, bahasa Quran ini bisa terbukti hari ini. Anak kecil yang beruban ternyata banyak ya. Ubannya sih sudah oke, tapi masih kekanak-kanakan. Ternyata ya jumlah uban di kepala tidak berbanding lurus dengan kedewasaan yang dicapai. Ada masalah apa? Ini masalah pertumbuhan jiwa. Berarti jiwanya tidak tumbuh, tidak mengalami kebangkitan. Kan itu masalahnya. Cuma tidak disadari. Dikiranya kalau sekolah tinggi itu bisa meningkatkan kedewasaan jiwa, tidak. Urusan kognitif, urusan intelektual hampir tidak berbanding lurus dengan urusan kesadaran. Makanya banyak orang sekolah tinggi tetapi pinter tapi keblinger. Tetap saja melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Korupsi, mengambil hak masyarakat, kan masih banyak yang seperti itu. Itu artinya ya, sekolah tinggi tidak menjamin seseorang berkesadaran, apalagi kalau nggak sekolah. Awas tong bunga, untung abdi mah teu sakola. Nu sakola wae ge kitu komo maneh nu teu sakola. Tetangga saya Pak, kenapa? Masalahnya apa? Wih, bolak-balik haji, bolak-balik umroh, sholatnya nggak pernah tinggal berjamaah. Terus, tetapi kalau ngomong nyakitin. Terus masalahnya apa? Ya saya makanya malas sholat. Ya Allah, sholat aja masih nyakitin, apalagi nggak sholat. Kayaknya kamu ditelan deh sama dia. Jadi berpikir itu harus positif, jangan dibalik-balik. Ya, nah sekali lagi gambar yang saya tampilkan ini
bukan kajian kita hari ini. Karena yang saya tampilkan ini hanya pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik yang penting asal makan, minum, insya Allah gelede tak wakna. Tetapi badan besar tidak menjamin kedewasaannya tumbuh. Ini kan masalah. Betul nggak? Oke. Jadi lupakan gambar ini. Kalau begitu, dulu waktu di SD, nah, pernah SD kan? Nah, saya masih ingat itu pertanyaan dari guru SD. Apa bedanya tumbuh dan berkembang? Nah, jadi saya mengulang lagi ke kelas 3 SD. Saya bukan merendahkan Bapak Ibu, sama sekali tidak. Mengulang, barangkali lupa. Apa bedanya tumbuh dan berkembang? Itu guru SD waktu SD nanya. Ternyata tumbuh itu urusannya dengan aspek ukuran fisik. Kalau berkembang itu urusannya dengan sikap, keterampilan, pengetahuan, ya, termasuk juga perkembangan cara berpikir. Itu berkembang. Nah kan masalah manusia itu ada yang tumbuh dan berkembang, tapi ada yang tumbuh dan tidak berkembang. Nah ini ya. Jadi secara fisik tumbuh terus, tetapi aspek-aspek lain yang lebih penting dari sekedar fisik tidak tumbuh, tidak berkembang. Seperti keterampilan menyelesaikan masalah, ya, keterampilan berpikir. Karena hidup ini kan harus punya 3. Satu punya pengetahuan, knowledge. Yang kedua harus punya sikap, afektif. Yang ketiga harus punya psikomotor. Artinya keterampilan hidup. Nah keterampilan ada 2. Ada keterampilan vokasi yang menyangkut keterampilan fisik yang bisa dilihat langsung. Tapi ada keterampilan berpikir. Nah ada yang secara vokasi berkembang, bisa main bola, bisa badminton. Secara fisik vokasinya berkembang, tetapi secara mental cara berpikirnya tidak berkembang. Nah itu masalah. Makanya kita bisa lihat kualitas semua orang, ini tumbuh dan berkembang atau tidak. Gampang lihatnya, gampang. Orang bodoh itu kalau diam kelihatan bodohnya. Apalagi kalau bicara tambah kelihatan bodohnya. Cok, mau gimana? Diam kelihatan bodohnya, bicara tambah kelihatan bodohnya. Mau lari kemana? Gak ada solusinya kecuali jadi orang pintar. Ya, paham ya? Oke, baik, lanjut. Nah, supaya sepakat, kita definisikan dulu apa sih kebijaksanaan itu. Ternyata kebijaksanaan itu, ya ini sudah saya kumpulkan dari banyak para ahli. Makanya saya tidak mencantumkan ini dari siapa, karena ya banyak sekali nih referensinya. Tapi saya sebut ini dari para ahli. Semoga para ahli yang saya jadikan referensi sudah mencapai kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu diartikan sebagai suatu kepandaian individu dalam menggunakan akal budinya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Ya. Jadi udah ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah kepandaian individu. Yang kedua kata kuncinya akal budi. Yang ketiga kata kuncinya pengalaman dan pengetahuan. Jadi kebijaksanaan ini ternyata dibangun oleh ya akal budi. Ketika dia melihat apa yang dialami dan yang dia tahu, lalu menjadi satu kepandaian individu bersamaan dengan memadukan pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Makanya orang yang kebijaksanaannya tinggi bisa dilihat tuh dari cara berpikirnya, empatinya pada orang lain, dan perilakunya. Kan ada cerita tuh bagus.
Seseorang pergi ke bank, dia butuh uang 100.000. Dia punya tabungan di bank. Pegawai bank mengatakan, kami tidak bisa melayani Bapak. Kalau 100.000 silakan Bapak ke ATM. Kalau Bapak Ibu ada di pihak seperti itu, ditolak sama pegawai bank, padahal uang ada, saldonya besar, apa yang akan terjadi? Marah? Bikin kegaduhan? Akan banyak peristiwa yang terjadi, tergantung tingkat kebijaksanaannya. Bagaimana cara dia menggunakan akal budinya, bagaimana cara dia menggunakan kepandaian individunya, bagaimana cara dia menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Karena bapak ini tenang, kemudian dia mengatakan begini, kalau begitu saya ambil 10 juta. Ya akhirnya dilayani kan oleh pegawai bank. Setelah ambil 10 juta, kemudian diambil 100.000, saya setorkan lagi 9.900.000. Paham ya? Kelihatan nggak di sini kebijaksanaannya? Tidak ada debat, tidak bikin onar, tidak menyakiti orang, dan tidak keluar dari aturan. Tidak ada arogansi sama sekali. Tapi orang yang tidak bijaksana bisa jadi saat itu mengatakan, enak aja, duit saya. Ngeri nggak sih? Bisa keluar kata-kata yang arogan. Nah kebanyakan orang di situasi seperti itu malah justru arogan. Disitulah kelihatan ya cara menggunakan akal budinya. Jadi kelihatan indikatornya dari cara dia berpikir, cara dia merasa, dan cara dia bertingkah laku. Nah orang-orang yang sudah bijaksana lebih cenderung untuk mengevaluasi diri, sehingga dia memutuskan masalah itu dengan cara menilai yang dalam, sehingga tidak pernah terganggu keharmonisan antar individu dan lingkungan. Maaf sekarang. Jadi banyak gak orang yang bertingkah, berbicara, berpikir mengganggu lingkungan. Harmonisasi antar individu terganggu, harmonisasi dia dengan lingkungan juga mengalami gangguan. Akibat apa? Akibat tidak bijaksana. Jadi untuk mengukur seseorang bijaksana atau tidak, lihat yang dia katakan, yang dia pikirkan, yang dia rasakan, yang dia lakukan, apakah mengganggu harmonisasi dengan lingkungan atau tidak. Tadi yang saya contohkan, bapak yang ambil uang itu, ada yang terganggu? Tidak. Berhasil tujuan tercapai? Ada yang terluka? Tidak. Paham ya? Oke. Kalau begitu saya bertanya, bapak ibu yang ada di sini atau yang mendengarkan kajian saya di rumah, kira-kira kita sudah memiliki nggak kebijaksanaan ini? Nggak apa-apa. Saya tahu walaupun menjawab satu orang, tetapi karena jawabannya kencang itu mewakili semuanya. Nah pertanyaan berikutnya kan, kenapa kebijaksanaan tidak tumbuh pada diri saya? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Karena jiwanya mati. Belum mengalami hari kebangkitan. Sehingga tidak bersyukur. Summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Ayat itu sebetulnya ada latar belakangnya. Latar belakang ayat itu sebetulnya umatnya Nabi Musa saat itu minta kepada Allah lewat Musa. Begini kata Musa, kalian pada iman ya sama Allahku, kata Musa. Dan umatnya Musa saat itu berkata, kami tidak akan beriman kepada Allahmu Musa kalau kami belum bisa melihat Dia dengan terang. Itu latar belakang ayat itu. Ayat sebelumnya begitu. Kami tidak akan beriman pada Allahmu Musa kalau aku tidak bisa menyaksikan Allahmu itu dengan jelas. Masa kata umatnya Musa yang menyaksikan cuma kamu aja?
Masa saya disuruh beriman kalau yang boleh melihat cuma kamu aja? Kan kira-kira begitu redaksi ayat itu. Kemudian mereka disambar halilintar. Nah, kalau dengar kata halilintar, pasti yang terpikir adalah halilintar. Ya. Masa ingin menyaksikan Tuhan, oleh Tuhan disambar halilintar? Tuhan macam apa? Kita mengartikannya keliru. Karena ternyata disambar halilintar itu sebetulnya diberi keterkejutan, diberi surprise. Tiba-tiba saja mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Baru ayat selanjutnya, summa ba'asnakum mim ba'di mautikum la'alakum tashkurun. Gitu ceritanya. Baca sendiri ya. Ngerti sekarang kebijaksanaan? Nah, udah ada jawaban ya. Ternyata belum seperti ini. Semua konflik di masyarakat itu akibat kurang bijaksana. Semua konflik di keluarga kurang bijaksana. Pertengkaran suami istri di rumah itu kurang bijaksana. Masih suka berantem? Tahu jawabannya? Kurang bijaksana. Jadi bijaknya masih di sana. Harusnya bijaknya ditarik ke sini. Makanya di Quran itu luar biasa kan? Zalikal kitab la raiba fi. Ada para mufasir yang mengatakan zalika itu artinya itu. Tapi ada yang mengatakan zalika itu ini. Saya baca di tafsir Nurul Bayan. Clear sekali. Itu dan ini itu dan ini. Kan sebetulnya tidak mungkin itu menjadi ini kalau tidak ada upaya, tidak ada ikhtiar. Coba. Kalau air masih jauh kan bilangnya itu air. Kalau air sudah di depan mata di sini kan saya bilang ini air. Kan saya tidak bilang itu air. Ini air. Tadi masih di sana itu. Nah dari itu menjadi ini kan harus ada upaya, harus diantarkan. Makanya kedalaman kitab suci Al-Quran baru akan menjadi ini dari itu kalau kita sudah ada upaya. Itulah pentingnya ngaji. Jadi ngaji itu apa? Memindahkan kondisi dari itu menjadi ini. Itu aja. Nah selama ini pengertian Al-Quran masih di sana. Makanya bijak sana. Harusnya bijak sini. Paham? Oke. Lanjut. Nah, kalau ada yang kesindir, sekali lagi saya tidak pernah saya menyindir. Saya kalau bicara langsung. Dan kenapa judul kita hari ini kebijaksanaan? Saya selalu percaya. Dan kenapa orang-orang yang dihadirkan ini saya percaya. Teruskan ya, teruskan. Karena sudah bijaksana, jadi tidak perlu dijelaskan. Nah, apa kebijaksanaan itu? Ternyata kebijaksanaan itu berasal dari bahasa Inggris wisdom. Kalau tadi kebijaksanaan itu kepanjangan, karena tadi terlalu detail indikatornya. Sekarang saya buat kata-kata yang tadi panjang itu menjadi ringkas. Kebijaksanaan berasal dari kata wisdom. Wisdom adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Dan seseorang tidak akan punya pertimbangan jauh dan mendalam kalau tidak punya pengetahuan dan pengalaman. Anak-anak kecil yang beruban, walaupun kelihatannya umurnya banyak,
dan ditaksir seakan-akan pengalamannya banyak. Kalau dia tidak belajar dari pengalamannya, tidak akan tumbuh kebijaksanaannya. Nah, oleh karena itu maka ada kebijaksanaan, ada kebijakan. Nah, beda. Kalau kebijakan itu tindakan yang mencakup aturan-aturan yang terdapat dalam suatu kebijaksanaan. Jadi kalau begitu, kebijaksanaan dulu, kebijakan dulu. Capai dulu kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu ternyata harus diwujudkan dalam bentuk aturan-aturan. Aturannya namanya kebijakan. Saya percaya ya, pemerintah itu dengan DPR, kalau mau mengeluarkan satu kebijakan, itu kan pasti melewati proses yang panjang. Melibatkan pengetahuan, melibatkan pengalaman, dianalisis dampak-dampaknya. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan itu buah dari kebijaksanaan. Satu pertanyaan saya. Bapak Ibu di rumah punya kebijakan? Punya. Ada aturan kan di rumah. Apakah kebijaksanaan yang Bapak Ibu buat di rumah itu hasil dari kebijaksanaan? Jawab atuh. Ya apa tidak? Kenapa kalian ragu-ragu? Rumah saya. Karena bikin kebijakan itu hanya aturan-aturan yang berdasarkan ego pribadi. Lalu ketika ego pribadi yang dijadikan kebijakan, lihat hasilnya. Akan terjadi banyak konflik. Jadi kalau di rumah banyak konflik, bukan tidak ada kebijakan. Kebijakan tidak berbasis kebijaksanaan.